Oke, good morning NLC. Hari ini saya akan melanjutkan dari tema kita bulan ini di NLC yang berjudul In the World. Saya akan membawakan sharing dengan judul Better Standards, Better Purpose. Better Standards, Better Purpose. Semua bilang Better Standards, Better Purpose. Thank you. Oke, kenapa saya membawakan tema ini? Saya rasa sharing yang mau saya bawakan hari ini bertepatan dengan most of us kayaknya di sini udah pada bekerja ataupun minimal kuliah lah ya. Mungkin paling kecil di sini Jessica pun juga sudah mulai bekerja bahkan. Dan kita kalau gue lihat di data, gue lihat di Good Stats bahwa orang Indonesia rata-rata spend hampir 40 jam per minggu untuk bekerja. Which kalau ditranslate sekitar 8 jam per hari. Dan kalau kita ngomongin 8 jam per hari, kita kan sehari punya 24 jam sama-sama bareng. Dan kalau tidur kita ideal 6-8 jam, berarti sepertiga jam di hari biasa kita udah dipakai untuk bekerja, untuk di marketplace. Dan makanya bukanlah hal yang mengejutkan kalau misalnya Tuhan mau memakai kita di marketplace. Tuhan mau memakai kita di kuliah kita. Tuhan mau memakai kita di kantor kita, dimanapun kita bekerja. Saya punya sedikit cerita lucu, nggak lucu sih, sedikit ya bercerita. Saya di kantor, saya bekerja di salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indo, yang memproduksi mie saingannya Indomie. Mie sedap lebih enak. Oke. Saya ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan belakangan ini. Saya kalau ke kantor masuk jam 8. Dan lucunya adalah saya sekitar pas kantor saya kan baru masuk WFO itu di akhir Februari lalu. Dan perlahan-lahan saya mulai membiasakan dengan culture di mana udah datang telat aja 20 menit nggak apa-apa lah. Jadi masuk harusnya jam 8, saya biasanya datang jam 8.15 atau 8.20. Dan saya melakukan itu dengan excuse di mana yang lain juga telat. At least saya bukan orang terakhir yang sampai di kantor. Ada yang pernah sampai 8.45, 8.40. Gue lagi make excuses lagi. Tapi oke. Dan ketelatan itu saat saya lagi mempersiapkan sharing ini, saya jadi memikirkan bahwa bener gak ya gue datang telat gini? Bener gak ya? Apakah ini standar yang harus gue bawa ke kantor? Dimana ya udah karena yang lain telat ya udahlah, cincai lah gue datang telatan dikit nggak apa-apa. Tapi saat gue mempersiapkan sharing ini dan bertepatan dengan di bulan ini kita lagi berbicara in the world, bagaimana kita bisa menjadi berkat di marketplace, kita bisa excellent performing di marketplace sambil membawa misinya Tuhan. Gue jadi berpikir, kalau gue datang telat, apakah itu udah excellence menurut standarnya Tuhan? Terus di pikiran gue yang lain, kayak kalau ini berbicara mungkin kayak Tom and Jerry dulu, ada malaikat sama iblis yang lagi berbicara di kepala gue, kayak nggak apa-apa lah datang telat dikit, cincai lah. Tapi malaikatnya gue bilang kayak nggak boleh, lu harus berpegang pada standarnya Tuhan. Dan gue come up with conclusion bahwa ada satu pertanyaan yang muncul di statement yang muncul di kepala gue. Dan kebetulan kalau kita temanya tahun ini adalah Christ-centered Christians. Are we Christ-centered? Am I Christ-centered? Apakah gue berpusat pada Kristus? Atau mungkin selama ini yang gue lakukan adalah gue teman kantor centered. Karena gue mengikuti ritmenya teman kantor gue. Karena kalau teman kantor gue telat ya udah. Kok benchmarknya dari kita yang belajar di tahun ini kita mau menjadi seperti Kristus, kita mau Christ-centered, kok gue menjadikan teman kantor gue sebagai centernya gue. So, are we Christ-centered? Are we Christ-centered? Mungkin beberapa dari kalian juga berpikir dengan seperti itu. Apakah
selama ini yang saya lakukan udah Christ-centered apa belum? Apakah kita melakukan segala sesuatunya mengikuti kepada kehendak Tuhan, atau justru kita benchmark kepada orang lain? Gue punya satu benchmark lagi mungkin di mana gue pernah ketemu satu kisah dulu pas gue kuliah di mana ada satu anak bilang, oh ya udah gue males-malesan karena bokap gue males-malesan. So, are we Christ-centered atau are we mengikuti orang tua kita? Kayak maksudnya kalau orang tua kita mungkin menjadi benchmark yang salah, tidak Christ-centered, apakah kita harus ikutin? Bukannya kita di bulan ini lagi membahas di tahun ini kita lagi membahas untuk menjadi Christ-centered Christians. So, are we Christ-centered? Mungkin gue pengen bahas ada satu tokoh di Alkitab yang menurut gue cukup menarik bernama Lydia. Ada di Kisah Para Rasul 16, dan mungkin background story-nya dulu adalah Lydia ini adalah seorang entrepreneur, mungkin sama seperti beberapa dari kalian yang memiliki bisnis. Dia kerjaan sehari-harinya bukan full-timer gereja. Dia punya bisnis dan dia punya pekerjaan tetap. Dia punya household, dia punya rumah yang harus dia manage. Mungkin ini gue rasa Lydia sama seperti kita di NLC. Di NLC kan mungkin dari segi full-timer kita juga nggak ada. Kita mostly di sini volunteers. Dan mungkin ada yang cuma datang juga. We're all like Lydia mungkin, dimana kita punya bisnis, dimana kita kerjaan sehari-harinya fokusnya bukan kepada pekerjaan yang kayak religius, kayak gereja gitu. Tapi makanya ini hal yang menarik, bahwa seorang Lydia bisa excellent di marketplace maupun di pelayanannya terhadap Tuhan. Dan mungkin kita bisa baca bareng-bareng, saya akan membacakan ini buat kalian. Kisah Para Rasul 16 di ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ini jadi Paulus dan Silas lagi melakukan missionary trip. Kalau mungkin kalian baca-baca di Kisah Para Rasul, itu Paulus sekitar ada 3 kali missionary trip. Dia keliling-keliling daerah dari Yerusalem ke Roma, ke Makedonia, ke Yunani. Dia keliling-keliling terus, dan ini salah satu tujuan destinasi yang Paulus mau achieve. Setelah melintasi Misia sampai di Troas, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kita lanjut ayat 13. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu, dia entrepreneur, sama seperti most of us, dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah. Lydia ini actually udah ada background Yahudinya. Meskipun dia termasuk Gentiles karena dia berasal dari Tiatira. Tiatira itu daerah sekitar Turki sekarang. Dan dia udah ada background bahwa dia menyembah Yahweh. Kalau dulu kan di sini kan Paulus mau mengajarkan ajarannya Kristus kan. Dan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Short story-nya adalah Lydia ini, Paulus seperti awalnya kan dia kayak ada penglihatan, awalnya dikasih vision sama Tuhan, kamu harus datang ke Makedonia untuk outreach di sana, dan kebetulan dia ketemu seorang yang namanya Lydia, yang dimana pada saat itu kebetulan dia lagi ada di gereja dia. Actually yang membedakan, sedikit fun fact, yang membedakan Filipi dari kota-kota lain adalah kalau Paulus biasanya ke kota-kota lain dia kayak
datang pertama kali ke kayak sinagog, bilangnya mungkin kalau di sini kayak gereja gede mungkin ya. Nah di sini karena Filipi orang Yahudinya dikit, jadi dia cuma datangnya ke tempat tempat doa doang. Beda dengan yang lain. So populasi Filipi waktu itu untuk yang mengenal Allah mungkin sedikit, tapi tenggat ada Lydia. Tenggat waktu itu Paulus bisa ketemu Lydia yang pada akhirnya kalau kita baca cerita-cerita selanjutnya, dia pun menerima panggilannya Tuhan, dia dibaptis seisi keluarganya, dan abis itu seorang Lydia ini bahkan kalau kalian tahu, dia bisa menjadi salah satu founder di gereja Filipi. Gereja Filipi salah satu gereja yang sangat generous pada pelayanannya Paulus, bisa berdiri padahal waktu itu orang Yahudi, orang yang mengenal Allah di situ dikit. Tapi seorang Lydia bisa membangun gereja di Filipi, dan gereja Filipi pun adalah gereja yang cukup memberkati banyak pelayanan Paulus. Dan so dia bisa excellent, begitu excellentnya untuk menjual kain ungunya sambil mengerjakan misinya Tuhan. Dan gue rasa Lydia adalah salah satu benchmark, salah satu contoh yang gue bisa ambil dalam kita menghidupi dunia marketplace kita. Gimana cara seorang Lydia bisa excellent di bisnisnya dan bahkan di pelayanannya. Belajar dari seorang Lydia juga, kalau gue lihat bahwa marketplace adalah dunia yang dinamis. Marketplace adalah dunia yang sungguh tidak bisa ditebak. Kadang-kadang saya bisa achieve KPI. Saya bekerja sebagai supply chain by the way, dan kerjaan saya ngirim-ngirim banyak barang, make sure stok di sebuah daerah bisa ready. Dan kadang-kadang tuh kita nggak bisa nebak jualan di satu daerah ada berapa gitu. Jadi kadang-kadang KPI saya bisa aja dari tinggi jadi rendah, karena simply ada toko yang ngide dia mau pesen misalnya 1 juta barang saya gitu, yang biasanya dia cuma beli 1 gitu kan kayak out of calculation. Tapi ya marketplace begitu dinamis, kadang kita bisa achieve KPI, kadang kita tidak. Kadang kita bisa achieve target sales kita, kadang kita nggak achieve. Kadang juga kalau buat kamu yang bergerak di bidang jasa, mungkin kadang-kadang ada klien yang nyebelin, ada klien yang pelit, tapi ada kadang-kadang ada klien yang kayak generous banget, dia kayak benar-benar mudah diajak kerjasama. So marketplace adalah tempat yang penuh dengan dinamika. So gimana dari seorang Lydia bisa begitu excellent di marketplace dan begitu excellent di pelayanan. Dan gue rasa salah satu rahasianya adalah dia punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Dia punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Makanya dia bisa tahan terhadap segala badai yang datang ke marketplace, segala dinamika, bahkan di kehidupan pelayanan pun gue rasa bukan hal yang mudah. Apalagi dia membangun gereja. Mungkin ada jemaat-jemaat yang rese, mungkin ada jemaat-jemaat yang tidak menyenangkan untuk diajak ngobrol, untuk diajak bertumbuh bersama di suatu gereja. Lydia mungkin menghadapi itu semua, tapi dia dapat survive sambil mengerjakan misinya Tuhan. Dan so, gimana caranya kita memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan? Gimana kita caranya bisa memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan? Dan belajar dari Lydia, saya menangkap 3 poin yang bisa didapatin dari seorang Lydia. Yang pertama adalah datang. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 13, ini saya bacakan lagi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. So, gue pengen kita point out tempat sembayang Yahudi. Tanpa Lydia datang ke tempat sembayang Yahudi, ke gerejanya, gereja lokalnya, mungkin dia tidak bisa bertemu Paulus, dan mungkin dia tidak bisa mendapatkan revelation yang Tuhan mau dia dapatkan. Mungkin hatinya gak jadi terbuka kalau dia gak datang ke tempat sembayang Yahudi. So, datang berarti kita datang ke tempat ibadah kita. Ini adalah langkah pertama seorang Lydia
dalam memenuhi panggilannya Tuhan di marketplace maupun di gereja. Dia datang ke tempat ibadahnya. Ada di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So, langkah pertama yang dilakukan Lydia menurut saya cukup simple. Menurut gue cukup simple karena, kita setiap hari Minggu kita ada NLC, setiap hari Kamis atau Rabu kita juga ada cell group. So, it's an opportunity buat kalian untuk datang beribadah kepada Tuhan. It's an opportunity buat kalian untuk mengambil langkah pertama yang diambil oleh Lydia. Simply dia datang ke tempat sembahyang Yahudi. Dan bukan cuma datang, bahkan dia memiliki komunitas. Dia berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada di situ. Bukan cuma satu. Jadi bukan cuma Lydia doang. Lydia nggak sendiri. Dia punya teman-teman yang saling membangun. Dia punya teman-teman gereja yang benar-benar saling support each other buat bisa excellent dalam marketplace dan dalam kehidupan gerejanya. So, kamu bisa datang. Kamu bisa datang di hari Minggu. Tapi apakah kamu hadir juga? Apakah kamu hadir seutuhnya? Apakah kamu ngobrol ke teman-teman gerejamu? Apakah kamu sharing live dengan mereka? Same thing. Kamu bisa datang ke komsel di setiap hari Rabu atau Kamis. Tapi apakah kamu share your life ke mereka? Apakah kamu cerita bagaimana Tuhan memberi kamu miracles yang begitu hebat kepada teman-teman kamu? Dan apakah kamu mungkin berani untuk speak up bahwa kamu lagi gak baik-baik aja? Apakah kamu berani cerita bahwa kamu lagi sangat vulnerable? So, have a community. Datang berbicara, bukan cuman datang aja. Cuman ya udah, asal saya memenuhi absensi gereja, enggak. Tapi berbicara juga, apakah kamu hadir di komunitas tersebut? Apakah kamu juga bisa support dan berinteraksi di komunitas gerejamu? So, itulah poin pertama. Datang. Poin kedua yang saya membagikan adalah dengar. Dengar ini berarti kita bisa mendengar firman Tuhan dengan betul-betul saat kita menghadiri pertemuan ibadah kita, saat kita menghadiri komsel kita, saat kita menghadiri apapun itu, let's say ada KKR atau ada apapun, kita bisa mendengar. Ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 14, ini saya ambil dari Amplified Version. And the Lord opened her heart to pay attention and to respond the things said by Paul. So di sini Paul seperti kayak preacher. Dia mungkin kalau segi mungkin tempat sembahyang Yahudi mungkin kayak komsel. Di situ Lydia benar-benar open her heart and pay attention. Open her heart and pay attention. Dan ini salah satu yang membedakan Lydia dari yang lain. Dia pay attention. Dia pay attention, dia benar-benar dengar apa yang dia katakan seorang Paulus kepada komunitas perempuan-perempuan itu. Dia nggak cuman, ada bedanya kita dengar, mungkin kalau di Inggris ada yang namanya hear and listen. Ada bedanya kita hear dan ada bedanya kita listen. Dan bedanya seperti apa? Mungkin saya pernah, salah satu contoh mungkin saat saya di kantor waktu itu, saya orangnya yang nggak bisa multitasking. Dan kadang-kadang kalau saya lagi ngerjain kerjaan gitu, terus ada teman gua yang kayak nanyain gitu kayak, Van, dia kayak sambil curcol gimana gitu kan, kayak waktu itu posisinya udah malam, jadi kita bisa sambil agak santai ngerjainnya. Kayak dia sambil curcol gitu, tapi gue sambil kerjain juga kan. Jadi setiap kali dia selesai ngomong, gue kayak, gimana gitu. Karena saya dengar, tapi saya nggak benar-benar paham dengan apa yang dibicarakan oleh teman saya waktu itu. Dan itu membuat gue minta dia untuk apa coba ulangin, sorry gue lagi kerjain. So ini sama seperti saat kita menghadiri pertemuan ibadah, kita ada firman Tuhan yang dibagikan di gereja, di cell group, dan
Pertanyaannya apakah kamu listen atau kamu hear? Apakah kamu dengar dengan asal lewat atau kamu benar-benar pay attention seperti yang Lydia kerjakan di sini? Pay attention berarti kamu open her heart, kamu membuka hatimu menerima apapun itu masukannya. Kamu baik-baik, simpan baik-baik. Kalau boleh kalau kamu perlu kamu catat. It's good culture kalau kamu bisa catat apapun sermon di gereja, di cell group, mencatat itu hal yang penting. Dan makanya kalau mencatat juga adalah bagian dari kita pay attention kepada apa yang lagi disampaikan Tuhan oleh kita. Pay attention so that we can fully understand what God wants. Pay attention so that we can understand fully what God wants. Kita harus pay attention sehingga kita mengerti, oh Tuhan maunya apa sih di hidup saya? Tuhan maunya ngapain sih di hidup saya? Saya ingat beberapa bulan lalu saya sempat bawain di sini juga tentang satu hakim yang judges ada di hakim-hakim yang saya lupa namanya siapa ya, dan dia waktu itu dia mengorbankan anak perempuannya, dan simply waktu itu hal itu terjadi karena dia nggak paham betul-betul apa yang Tuhan mau. Padahal Tuhan nggak mau jemaatnya seperti ala-ala lain di mana dia bisa mengorbankan anaknya sendiri dia korbanin. Tuhan nggak mau. Dan tapi di sini si hakim itu karena dia nggak pay attention fully, dia jadi dia bisa bernazar dan mengorbankan anaknya. So pay attention. Jadi kita tahu Tuhan maunya apa sih di marketplace kita. Tuhan maunya kita nge-reach out yang mana sih? Kalau mungkin di kantor, kalau kamu pernah menemui seseorang yang kayaknya Tuhan ngomong ke gue banget nih buat gue reach out ke dia. Itu terjadi karena kamu pay attention kepada apa yang Tuhan sedang bawakan. Itu terjadi karena kamu ngerti, oh Tuhan maunya gini dan pay attention juga berarti Tuhan mau karir gue kemana sih? Tuhan mau karir gue dibawa kemana sih? Kalau gue pernah dihadapi kepada sebuah opportunity di mana waktu itu sebelum gue kerja di FMCG ini, gue kerja di sebuah perusahaan F&B, dan kita waktu itu lagi ngurusin franchise. Dan kebetulan waktu itu ada kita kan franchise, jadi gue juga ada berhubungan dengan kontraktor di mana kita kan mau membangun franchise gitu kan ke orang-orang. Dan waktu itu kontraktornya, karena gue berhasil golin dengan kontraktor ini, dia kayak mau ngasih gue duit gitu biar bisa terus-terusan dipakai. Tapi thank God, karena menurut gue itu nggak bener, karena waktu itu untungnya gue bisa pay attention terhadap apa yang Tuhan mau. Jadi gue kayaknya enggak deh, kayaknya jangan deh. Maksudnya meskipun waktu itu duitnya cukup menggiurkan, tapi thank God gue bisa menolak tawaran itu. Padahal you know what, kalau gue bisa menerima tawaran itu, mungkin nantinya akan jadi ada konflik kepentingan di mana kalau bos gue bilang kayaknya ininya jelek, terus gue karena gue udah dikasih duit, gue merasa kayaknya gue harus tetap memperjuangkan klien ini karena dia kasih gue duit. So pay attention so that we can understand fully what God wants. Apa yang Tuhan mau mungkin berbeda dengan keinginan kita. So we have to pay attention. Dan poin ketiga adalah respon. Di Kisah Rasul 16 ayat 14 dia bilang, the Lord, yang tadi lagi, and the Lord opened her heart to pay attention and to respond to the things said by Paul. To respond to the things said by Paul. So, gak berarti sampai di pay attention, seorang Lydia juga meresponi apa yang dibicarakan oleh Paulus. Dia meresponi dengan cara apa? Kalau kita balik lagi di ayat 15, dia bilang dia dibaptis, Lydia ini dibaptis, bahkan dia ngajak seisi rumahnya. Dia mengajak seisi rumahnya, dan akhirnya pun dia udah menghidupi nilai-nilai Tuhan. Dia ngajak si Paulus untuk, yuk tinggal di rumah gue biar gue layani kamu, biar gue layani
Silas juga, dia bukan cuman selesai pada mendengar, pay attention, tapi dia ada actionnya yang dilakukan oleh Lydia. So, respon di sini berarti kita meresponi panggilan Tuhan. Gak cukup cuman mendengar saja. Karena gue percaya firman Tuhan akan bekerja sangat powerful saat kita memutuskan untuk merespon panggilannya Tuhan. Firman Tuhan akan bekerja sangat powerful saat kita memutuskan untuk meresponi panggilan Tuhan. So, respon di sini saya mesti tekenin bahwa respon di sini bukan berarti kita cuman melakukan seadanya. Kita cuma melakukan seadanya. Let's say saya dipanggil untuk pelayanan di cell group. Respon tidak berarti saya cuman seadanya mengerjakan seadanya, yang penting cell group ini survive. Yang penting saya udah checklist, saya udah bagi jadwal, saya udah saya sharing sebulan sekali di cell group. Gak cuman itu doang, tapi ada hal-hal yang lebih yang harus kamu lakukan. Respon di sini berarti kamu meresponi panggilan Tuhan dengan excellence. You respond God with excellence. Dan so, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa merespon dengan baik? Bagaimana kita bisa merespon kepada panggilannya Tuhan dengan excellent? Langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah make plan. Make plan. Semuanya mungkin bisa ngomong make plan. Thank you. Dan kenapa make plan? Kenapa make plan? Dan di sini mungkin di sini beberapa dari kalian saat bekerja pun kalian sebelum melakukan, let's say kayak kalian diberikan suatu project kan, pertama pasti ada planning yang harus kamu kerjakan. Ada, kalau mungkin yang biasa bekerja jadi project manager atau mungkin yang terbiasa bekerja di project, kalian biasanya disuruh buat sebuah timeline kayak oke, saya harus kerjain ini dan ini selesai di week 1. Saya harus ngerjain B dan ini harus selesai di week 2. So, make plan ini menjadi penting saat kita mau meresponi panggilannya Tuhan dengan excellence. Dan hal yang saya lihat menarik dari pelayanannya Paulus adalah Tuhan kita sendiri pun juga make plan loh saat dia mau merancang pelayanannya Paulus. Kalau saya bacain di ayat 16 ayat 17, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. So, daerah-daerah ini mungkin sekarang kalian bingung. Tapi saya mau show it ke suatu peta. Ini kelihatan nggak ya? Di sini ada Yerusalem, saya tunjukin. Ini kan Paulus mulai pelayanannya di Yerusalem kan. Ini pelayanannya Paulus kedua. Jadi setiap kali Paulus pelayanan missionary, dia kayak muterin gitu. Dan ini adalah missionary dia yang kedua. Dia berangkat dari Yerusalem ke Antiok. Dan waktu itu kan misi Paulus untuk sebarin Injil ini ke daerah-daerah Gentiles, ke daerah-daerah sini nih. Dan waktu itu Paulus dan Silas punya prinsip bahwa saat perjalanannya ini, setiap kota yang kita kunjungi, kita harus kunjungin. Kita harus kunjungin buat kita have mission trip di sana. Dan hal yang menarik adalah saat waktu itu kan di sini Paulus udah di Antioquia, dia ke Tarsus, dia ke Derbe, Listra di mana dia ketemu si Timotius, terus ke Antiok di dekat Asia. Ini ada 2 Antiok, jangan bingung. Tapi di sini ada Antiok juga. Dan tiba-tiba dia loncat, ke Troas. Dia melewati si region namanya Asia ini. Dan Bitinia tuh kalau nggak salah ada di sekitar sini deh. Dan dia ngelewatin ini semua simply karena Roh Yesus Roh Kudus, Roh Yesus sama aja, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi makanya mereka harus lewatin ini semua sampai ke Troas. Dan di Troas ini adalah di mana Paulus mendapat penglihatan untuk nyebrang ke daerah Makedonia,
Filipi ini, di Neapolis dan Filipi. Dan di sana dia ketemu Lydia. So, apa sih maksudnya di sini? Dan Tuhan punya rencana di pelayanannya Paulus. Kenapa sih Paulus nggak ngunjungin kota-kota di sepanjang Antiok dan Troas? Ini kan maksudnya banyak kota-kota yang dia bisa spread the gospel, which is good loh. Kalau misalnya makin banyak yang percaya kepada Tuhan di sini kan makin baik kan. Dan tapi dia loncatin ini semua, Tuhan pengen dia buru-buru ke Makedonia. Karena di sana Tuhan merasa oke, Paulus bagiannya adalah untuk kasih Injil kepada si Gentiles di sana. Dan ternyata setelah gue telaah, kenapa Paulus bisa loncat dari Antiok ke Troas ini adalah karena dia kalau kalian tahu setelah dia ke Troas, dia kan ke Filipi di mana dia ketemu seorang Lydia. Timingnya Tuhan begitu tepat gak sih? Ketika Paulus disuruh buru-buru ke Makedonia. Bayangin kalau misalnya Paulus spend time lebih lama di sini, sekali dia mission trip di suatu kota itu bisa berlangsung berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu. So mungkin kalau dia berlama-lama di sini, dia bisa aja nggak ketemu Lydia di sini. Mungkin dia nggak akan ketemu kepala penjara di Filipi yang mungkin kalian pernah dengar ceritanya, yang dimana waktu itu Paulus dan Silas bisa keluar penjara ada gara-gara ada gempa, dan kepala penjara itu menjadi percaya karena si Paulus dan Silas waktu itu bisa memuji Tuhan di sana. Dan mungkin kalau dia spend time di sini, dia nggak akan bisa punya waktu untuk mengunjungi di sini. Dan yang menariknya adalah Paulus di saya lupa di Berea atau di, kalau nggak salah di ini Korintus. Dan dia di Korintus dia ketemu sama dua orang pasangan suami istri yang namanya Priscilla dan Aquila. Dan dua orang itu yang benar-benar dididik sama Paulus, yang saat si Paulus kan nyebrang ke Efesus kan, dua orang itu ditugaskan untuk mendirikan gereja di Efesus dan sampai ke Asia sini. Dan bahkan di Asia sini Tuhan juga udah ngirim Petrus untuk menginjili mereka. So, kalau Paulus dia ngunjungin daerah-daerah ini, dia nggak loncat langsung ke Troas. You know what? Paulus di sini make effort banget loh. Dia dari sini ke Troas ini jalan kaki sekitar gue lupa kalau nggak salah 700 km atau berapa gitu. Jalan kaki. Dan ini sangat lama. Tapi Tuhan minta dia langsung ke sini. Kalau misalnya Paulus tetap nggak kekeh ngabarin Injil di sini, itu kan jadi redundant nggak sih? Akan jadi redundant karena jadinya kayak ya semuanya udah di cover, nggak ada hal yang tersisa untuk si Priscilla dan Aquila di sini untuk dia ambil bagian di dalam pelayanannya Paulus. So ternyata Tuhan pun juga punya planning loh dalam mengatur pelayanannya. Tuhan pun juga punya planning. Masa kita enggak? Masa kita kalau mau kerja asal-asalan aja? Yang penting ya udahlah sistem kebut semalam atau apapun itu. Kita juga mesti punya planning. Karena dari planning kita juga bisa ngerti, biar kita bisa, saya bakal ketemu obstacle di sini. Saya bisa do excellent, saya bisa mempersiapkannya. Dan dengan planning, apapun yang kamu lakukan, kamu jadi gak redundant. Sama seperti Tuhan. Dengan planning, buat kamu yang menjadi leader, kamu bisa memanfaatkan manpower kamu. Jadi make sure tiap manpower kamu bisa ambil bagian dalam pekerjaannya. So, planning ini penting. Well, actually yang saya lakukan setiap hari di pekerjaan saya adalah planning. Saya biasanya punya stok misalnya barang di pabrik 10.000, saya harus bagiin. Saya harus mikir kayaknya 100 ke daerah A, kayaknya 200 ke daerah B. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Tanpa kalau kita ngirimnya ngasal di gudang tersebut akan jadi overstock gitu. Dan simply hal yang sama yang Tuhan lakukan, tuh make plan supaya semua pelayanannya bisa jadi efektif. So itu hal yang pertama kita bisa lakukan supaya kita bisa meresponi panggilan Tuhan dengan excellent. Yang kedua, make effort and sacrifice.
make effort and sacrifice. Kita make effort dan sacrifice ini berbicara soal dalam meresponi panggilannya Tuhan, ada effort dan ada sacrifice, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan kita mau belajar make effort dan sacrifice ini dari seorang Lydia. Di ayat 16-40, lanjutan dari cerita tadi, dia bilang, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Gue pengen point out kayak ini, meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Sorry, lagi banyak gas seperti lambung. Meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. So, apa artinya ini? Mungkin kalau gue bisa flashback sedikit, mundur sedikit ceritanya, Paulus saat dia kan ketemu Lydia. Tadi kita sampai pada poin di mana Paulus ketemu Lydia. Dan abis itu setelah ketemu Lydia, dia tuh jadi selama pelayanannya Paulus di Filipi, ada seorang anak kerasukan setan yang yang selalu mengikuti Paulus sama Silas. Dan anak yang kerasukan setan ini sebenarnya bagus sih. Dia bilang kayak anak ini selalu bilang kayak, dua orang ini adalah utusan Allah. Kamu harus dengar apa yang dua orang ini katakan. Tapi karena Paulus annoyed gitu, dan mungkin Paulus juga kesian ngelihat anak ini yang begitu menderita, kan dia dirasuki roh kan. Dia rebuke rohnya dari anak itu sehingga anak itu jadi normal kembali. Dan kebetulan anak itu punya makelar. Jadi mungkin ini kayak anak-anak di jalan mungkin yang dia harus ada setoran ke bos-bosnya. Ada makelar yang gak senang sama perbuatan Paulus dan Silas. Dan makanya makelar ini memancing rakyat Filipi supaya dia bisa menyalahkan si Paulus dan Silas, bahwa Paulus dan Silas mengabarkan ajaran sesat. Hence makanya Paulus dan Silas dipenjara. Setelah keluar dari penjara, Paulus dan Silas langsung ke rumah Lydia dan Lydia menerimanya. Dan gue bisa bilang di sini Lydia make sacrifice yang begitu besar. Kenapa? Paulus dan Silas itu kesannya orang yang scandalous. Dia masih punya status sedikit status buron lah ya, meskipun waktu itu dia udah dikeluarkan dari pemerintahnya juga udah oke dia untuk keluar, tapi rakyat-rakyat mungkin ada yang masih hold grudge sama Paulus dan Silas. Dengan datangnya Paulus dan Silas ke rumah Lydia, itu bisa membahayakan bisnisnya Lydia gak sih? Itu bisa bahaya. Kalau misalnya ada orang-orang yang gak senang sama Paulus dan Silas, dan mereka lihat Paulus dan Silas bergaul dengan Lydia, mungkin dia gak beli lagi kain ungu dari Lydia. Mungkin dia membuat Lydia omsetnya berkurang di bulan itu. Dan makanya Lydia di sini berani make sacrifice. So, untuk ngerespon excellently, kita mesti ada make effort dan make sacrifice. Dan bahkan yang tadi saya udah tunjukin juga ke kalian, Paulus dari Antiok ke Troas ini butuh jalan kaki lama. Dia nonstop jalan kaki sekitar 70-700 km gitu. Dan yang biasanya mungkin dia bisa mampir ke kota-kota sambil nyabarin ninja kan, bisa sambil tidur istirahat kan. Tapi di sini dia harus jalan, make effort, buru-buru untuk pergi ke Filipi demi ketemu sama seorang namanya Lydia dan demi membangun gereja di sana. You know what? Semua harus ada make effort dan sacrifice. Semua hal yang kita lakukan di dalam pelayanan kita dan marketplace kita butuh sacrifice dan effort. Kalau kamu misalnya, let's say, kamu ke gereja, kamu ke komsel, gue sangat salut mungkin di komsel gue, Axel dan Gijo, gue pengen mention ke kalian bahwa gue thank God banget kalian masih bisa bahkan sering ke komsel yang meskipun jaraknya super jauh dari Axel, bahkan harus dari kantor jemput Gijo dulu ya, terus baru ke komsel, capek tiap minggu begitu. Dan gue nggak tahu mungkin dari kalian ada yang harus jauh-jauh. Jessica di komsel gue yang bela-belain naik Jaklingko dan Gojek setiap kali untuk ke komsel gue dari Puri, bukan dengan kendaraan pribadi loh. Dia nggak
pakai AC segala macem, dia harus capek-capekan di jalan untuk Komsel. So, thank you Jessica, thank you Axel dan Gejo. So, ada sacrifice yang mereka lakukan, ada effort yang mereka lakukan untuk datang ke ibadah. Deon juga, hampir lupa mention. Deon juga, yang bahkan setelah pulang dari Komsel, dia harus anterin salah satu teman Komsel kita ke rumahnya. Dan rumah Deon itu jauh loh. Gak kayak mungkin gue yang mungkin cuma ngelangkah dekat di sini. Dan make sacrifice dan effort itu penting untuk merespon Tuhan secara excellence. Ada sacrifice dan effort yang harus kita lakukan. So, mungkin worship team boleh naik. Saya pengen closing dengan satu statement bahwa I guess kita udah ngerti bahwa Lydia sama seperti sebagian besar dari kita, dimana dia ya cuman entrepreneur, dia bukan full timer. Bahkan gue bisa bilang bahwa mungkin gereja yang dia datangi mungkin sama seperti kita. Mungkin buat kalian yang kayak, oh kok nih gereja kecil banget, Lydia pun juga sama. Lydia waktu itu datang cuman ke prayer house. Mungkin seperti, kalau kita bayanginnya mungkin seperti musola di Indonesia yang kecil, yang cuman ya orang yang datang juga cuman beberapa. Dia nggak bakal ketemu orang-orang penting di sana untuk negotiate bisnis dan lain-lain. Dia nggak bakal ketemu orang-orang yang hebat di sana, karena mostly di Philippines adalah orang-orang yang Gentiles. Dia nggak kenal Tuhan. So, Lydia sama seperti sebagian besar dari kita. Dia tetap datang, tapi dia tetap respon, dan dia tetap pay attention. Kalau gua melihat kayak Lydia, seorang Lydia, apa yang membedakan dari Lydia dari yang lain adalah, dari orang-orang yang datang ke tempat ibadahnya, adalah dia pay attention dan dia respon terhadap panggilannya Tuhan. Gua rasa ini sama seperti di Matius 7 ayat 24 sampai 26. Matius 7 ayat 24 sampai 26, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat selanjutnya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, sama gak sih sama yang Lydia lakukan? Dia mendengar perkataan Yesus, dia mendengar perkataannya Paulus dan dia melakukannya. Sehingga saat hujan, banjir, dia gak rubuh. Saat ada omsetnya turun, saat mungkin dia dikhianati oleh klien, saat mungkin dia ketemu karyawan dia sendiri yang nggak perform well, dia nggak rubuh. Saat kamu mendengar perkataan firman Tuhan dan kamu melakukannya, saat badai datang ke kehidupan kamu, saat kamu KPI-mu tidak tiba-tiba rendah, entah kenapa kamu bingung, you think you've done your best tapi KPI-mu belum achieve. Saat kamu merasa kamu mungkin sandwich generation, di mana kamu harus membiayai orang tua kalian sambil membangun mimpi kalian. Saat kamu mungkin pernah dikhianati oleh klien, bayar, kamu menemui teman kantor kamu yang ngejengkelin, tapi kamu gak akan rubuh, sebab fondasi yang kamu bangun itu adalah di atas batu. Kamu punya fondasi yang kuat yang di atas batu. So, fondasi yang kuat
membuatmu kuat dan tetap melakukan misi dan prinsipnya Yesus di tengah kesulitan dunia. Fondasi yang kuat membantumu bertahan dan tetap melakukan nilai-nilainya Tuhan di tengah sulitnya kesulitan dunia. So, NLC gue rasa salah satu yang bisa mengokohkan fondasi kita, salah satu cara kita meresponi panggilannya Tuhan adalah hari ini kalian bisa mulai dengan meresponi, dengan datang, pay attention, dan dengan meresponi panggilan Tuhan dengan benar. How to respond? Kamu bisa worship sekarang dengan sepenuh hati kalian. So, you know what? Worship is a sacrifice. Worship is a sacrifice. Gua selalu susah worship saat gue lagi kayak keadaan kantor gue lagi gak enak. Dan untuk angkat tangan aja itu kayak no. Gue lebih pengen main game aja menghibur diri gue. Gue lebih pengen belanja, atau gue lebih pengen main game hibur. Gue lebih pengen Netflix, gue lebih pengen nonton Disney Plus. Tapi worship is sacrifice. Kamu harus make time untuk worship. So this time gue pengen kalian untuk angkat tangan kalian dan berserah pada Tuhan. Gue percaya saat kamu angkat tangan ke Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan. Saat kamu angkat tangan ke Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan. So, let's worship God. Yuk kita berdiri, NLC. Kita mau worship God lebih lagi. Kita mau make sure di kesempatan ini kita bisa lepasin undang-undang kita bisa mengenyampingkan entah itu bencana yang lagi kamu hadapi di pekerjaan, KPI yang belum terachieve. Make sure kalian nyanyi ini dengan maksimal mungkin. Bilang ke Tuhan bahwa kamu mau make room ke Tuhan, kamu mau make room. Make room berarti kamu open your heart sama seperti Lydia, dan kamu kasih Tuhan tempat untuk berdiam di hati kamu. So, NLC, yuk kita worship bareng lagi, angkat tangan kalian. Kalau kalian mau loncat, tepuk tangan terserah kalian. So make sure this time you worship God better than before.